Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 12 Oktober 2020. Percaya saja. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama Galatia 4 ayat 22 sampai dengan 24, dilanjutkan 26 sampai dengan 27, dan dilanjutkan 31 bab 5 ayat 1. Dan Injil hari ini Lukas 11 ayat 29 sampai dengan 32. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, berapa sering kita mendengar sharing atau kesaksian-kesaksian dari saudara-saudara kita yang dijamah secara khusus, secara pribadi oleh Tuhan Yesus? Apa respon kita? Ketika saya bersaksi tentang Yesus, bagaimana Yesus menyembuhkan diri saya dari penyempitan pembuluh darah di otak sehingga tak jadi pasang ring, tidak sedikit orang yang bersungut-sungut dengan tak percaya. Mereka mau bukti. Sedangkan buktinya nyata, saudara-saudara. Saya sudah tidak merasakan nyeri lagi, sakit kepala. Saya sudah tidak mengkonsumsi obat morfin lagi. Dan saya tidak lagi pergi ke dokter saraf. Itu bukti nyata, saudara. Tetapi masih banyak orang tidak percaya. Suatu kali, saya melayani seorang ibu Kristen mengalami kehampaan di dalam doanya. Dia mengalami kepahitan di dalam komunitas di gerejanya. Saya sampaikan kepada si ibu, percayalah dengan Tuhan Yesus. Apa jawab si ibu? Si ibu menjawab dengan mantap, saya tidak percaya. Saya mau bukti nyata kasih Yesus. Saya mau lihat mukjizatnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita sering seperti ibu itu. Seperti halnya umat Israel yang meminta tanda dari Tuhan. Sesungguhnya saudara, Tuhan sudah memberikan tanda-tandanya buat kita semua. Akan tetapi, kita kesulitan untuk melihat tanda itu, saudara. Karena adanya dinding pembatas yang membutakan kita. Apa itu? Yaitu egoisme, kesombongan, iri hati, dengki, dendam. Dinding-dinding inilah yang membuat kita buta akan tanda-tanda yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Pertanyaannya saudara, apakah saat ini kita masih ada dinding-dinding pembatas itu di dalam diri kita? Kita juga sering saudara-saudara seperti Thomas yang tidak percaya ketika murid-murid yang lain berkata, kami telah melihat Tuhan. Thomas menjawab, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sekali-kali aku tidak percaya. Yohanes 20 ayat 25. Thomas tidak percaya saudara-saudara dan ia meminta tanda. Injil hari ini saudara, ketika orang banyak mengurumuni Yesus, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lukas 11 ayat 29. Sesungguhnya saudara-saudara, mereka telah banyak melihat mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Seperti menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, bahkan membangkitkan orang mati. Mereka juga telah mendengar perkataan-perkataan Yesus yang penuh hikmat ilahi yang menuntun pada jalan keselamatan. Namun sayang, semuanya itu tidak cukup bagi mereka, saudara-saudara. Apakah kita juga kurang cukup melihat tanda atau kesaksian orang lain seperti orang banyak itu, saudara? Atau kita seperti Thomas yang membutuhkan bukti atau tanda agar kita percaya? Yesus tidak akan memberikan mereka tanda karena pelajaran dari kisah Nabi Yunus.
Dan ini saudara-saudara juga harus kita pahami. Karena Yunus datang kepada Niniwe untuk mengadakan penghakiman Allah. Allah memberikan keselamatan kepada Niniwe karena mereka mau bertobat setelah mendengarkan Yunus. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan diri kita saat ini? Apakah kita mau mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan Yesus? Peringatan keras Yesus hari ini berlaku juga bagi kita semua, saudara. Bagi saya dan saudara. Orang yang tidak mendengarkan firman dan bertobat akan dihukum. Orang yang bertobat akan hidup dalam iman dan kelak akan menghakimi bersama-sama Yesus, di mana menghakimi orang yang menolak Yesus. Perlu diketahui saudara, iman Kristen tidak berdasarkan tanda, tidak berdasarkan bukti. Apalah artinya iman bila harus bergantung pada tanda-tanda? Landasan iman kita hanya pada firman Allah. Kita perlu percaya saja dan melakukan apa yang difirmankannya. Semoga saudara-saudara, renungan hari ini menguatkan iman kita yang mana mau selalu percaya dan mau melakukan setiap firman-Nya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.